Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Semangat dong, karena ini sudah mulai ada bau-bau Natalnya. Kalau kita nonton sudah selalu kelihatan mau yang menyambut Natal. Untuk itu kita selalu mengucap syukur dan kita selalu bersuka cita, khususnya di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu hari ini kami akan menyampaikan warta jemaat Minggu 9 November 2025. Kembali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Dan kami kembali menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ibadah di tempat kita ini, GKI Pamanukan. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Abdi Bopa dari GKI Ayudia. Biston pagi diadakan Rabu 12 November 2025 jam 5.30 tempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Berikutnya kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan hari Kamis 13 November 2025 pukul 7, tempat di BTN Pamanukan. Penyelenggara Penatua Heni Huta Barat yang dipimpin Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Epi Sihombing. Untuk itu kami mengundang kehadiran seluruh jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berikutnya rapat panitia bulan keluarga dan Natal. Hari ini Minggu setelah kebaktian selesai, kita akan mengadakan rapat evaluasi kegiatan bulan keluarga dan persiapan Natal. Untuk itu kami mengundang seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Berikutnya pemilihan penatua masa jabatan 2026-2029. Masa pelayanan penatua 2023-2026 akan berakhir pada bulan Maret 2026. Sehingga tiba saatnya untuk kita mempersiapkan untuk memulai proses pelaksanaan pemilihan penatua yang akan menggantikan atau meneruskan tugas-tugas penatua yang akan selesai masa pelayanannya, yang komposisi majelis jemaat sebagai berikut. Penatua Blessing masa pelayanan pertama, yang kedua Penatua Mulyaditan masa pelayanan pertama juga, dan Penatua Lili Swahyuningsi pelayanan pertama, Penatua Iwan masa pelayanan pertama, dan Penatua Ojak Malumban Batu juga masih di pelayanan pertama, dan juga Penatua Heni Huta Barat masih masa pelayanan pertama. Penatua Kristianto masa pelayanan kedua atau BPMKB 2024-2027. Penatua Jimmy Situmorang masa pelayanan kedua. Untuk itu penatua yang mengakhiri masa jabatannya namun dapat dipilih lagi kembali yaitu Penatua Jenny, agar kita memperhatikan. Penatua yang mengakhiri masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali yaitu Penatua Marolop Sianturi dan Penatua Mastiar Sinaga, saya sendiri. Berarti saya tidak bisa dipilih lagi dan Penatua Marolop Sianturi, Bapak Ibu. Untuk itu, sesuai dengan tata laksana GKI pasal 90 dan sampai 94 tentang pemilihan penatua, maka umat dihimbau untuk mengusulkan calon penatua yang akan memimpin jemaat kita. Berikutnya kunjungan visitasi. Komisi Dewasa atau KDKB GKI Pamanukan akan dilaksanakan pada hari Minggu atau minggu depan 16 November 2025, yaitu pesertanya pengurus KDKB dan Komisi Dewasa GKI Pamanukan. Untuk itu kami mengundang pengurus Komisi Dewasa hadir dalam kebaktian tersebut. Berikutnya anggaran dan persembahan Natal. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa Majelis Jemaat GKI Pamanukan telah menganggarkan sebesar 16 juta rupiah
Dan persembahan yang sudah masuk sebesar 2 juta rupiah, namun kekurangan 14 juta. Untuk itu Majelis Jemaat telah mempersiapkan amplop di depan atau di meja depan agar Bapak Ibu bisa mengambil dan mengharapkan partisipasinya. Kita semua bisa mendukung untuk bisa memenuhi anggaran tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu, anggaran persembahan bulan keluarga yang kita anggarkan sebesar 2.500.000 rupiah. Namun yang masuk masih 2.150.000 rupiah. Ini untuk kita perhatikan bersama, karena dari kita untuk kita dan yang menikmati juga kita bersama. Kita tadi sudah membicarakan tentang anggaran Natal, namun di bulan keluarga juga belum tertutupi. Untuk itu mohon perhatiannya, masih kurang 350.000 rupiah. Untuk itu kami masih mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian agar bisa memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 1 hingga 6 November sebesar 5.887.000 rupiah. Kembali lagi kami Majelis Jemaat mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di warta sudah tertera yang bertugas minggu-minggu berikutnya agar kita memperhatikan jadwal, dan khususnya juga di sini sudah tertera jadwal untuk KRT. Jadi jangan udah saat dekat, oh maaf nggak bisa. Jadi kalau bisa sebelumnya, jauh-jauh hari kita sudah memberitahu kalau kita tidak bisa memenuhi kebaktian rumah tangga tersebut, agar kerjasamanya kita bisa berjalan dengan baik. Dan juga warta jangan asal diambil saja, di sini ada renungan agar kita bisa membaca bersama. Jadi bermanfaat kita ambil, bukan hanya diambil dibaca tidak, tetapi di depan ada renungan singkat agar kita bisa memperhatikan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekian warta jemaat hari ini 9 November 2025. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Kami menyambut jemaat untuk bangkit berdiri. Ku tahu vokalis ku
kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo sahabat yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Tema minggu biasa kali ini adalah Allah orang benar. Kita sering bertanya, kemana ya kita setelah mati? Apakah akan bertemu dengan orang yang telah mati lebih dahulu? Hal yang pertama pun diceritakan di dalam bacaan kita hari ini. Respon Yesus ternyata tidak soal detail-detail yang diucapkan di dalam bacaan tadi. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kehidupannya yang terpenting, karena itulah Yesus hidup. Maka jangan persoalkan tentang kematian, tetapi jadilah orang yang berguna selama hidup. Karena Yesus hidup, kita pun hidup. Kita memuji Tuhan dari Allah mengutus. Saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa ini
Berikan kami hikmat untuk hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Ulangan pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Besar dan ajaib seluruh karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaib seluruh karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita datang, kita berdoa agar kita gampang untuk memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah situasi yang belum tentu baik, Engkau tetap memampukan kami beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, dan kami meyakini itu semua datangnya dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengikuti kebaktian saat ini, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami dan hendak memuliakan nama Tuhan. Kami datang di sini juga mau menyadari dengan kelemahan yang ada pada diri kami. Kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Oleh karena itu, firman yang hendak kami baca bersama ini kiranya dapat menolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami apa yang menjadi
kehendak Tuhan bagi setiap diri kami. Kami harus menyadari bahwa Engkau adalah Allah orang yang hidup, Allah yang terus bekerja dan melihat setiap orang. Tidak ada yang mati, tetapi mereka adalah orang yang tetap hidup di mata Tuhan. Ajarlah kami untuk memahami hal ini, dan kami mau menyerahkan pelayanan firman saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Bacaan pertama menurut Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam Alkitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 17 ayat 1 hingga 9. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan, ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan, langkahku tetap mengikut jejakmu, Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Berseru aku padamu karena Kau menjawab
yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Perhatikanlah seruanku Serta doaku. Bacaan kedua menurut 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dilanjut ayat 13 sampai 17. Bacaan kedua menurut 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dilanjut ayat 13 sampai 17. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu tetap kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerah-Nya telah mengasihi kita dan menganugerahkan kita penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 21 ayat 27 sampai dengan 38. Beberapa orang Saduki yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak.
Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mencoba menjelaskan konsep internet kepada orang tua kita, ke orang tua saudara? Pernah nggak dijelaskan? Pernah coba? Hasilnya bagaimana? Bingung ya toh? Orang tua kita mana tahu hal-hal semacam itu. Apalagi tentang streaming video, ya. Apa itu streaming, malah bingung. Handphone saja kita coba membelikan yang bagus, malah nggak bisa dipakai karena kebingungan. Dan ini juga yang saya alami. Mertua saya lebih senang HP yang penting bisa buat telepon dan terima SMS. Jadi tidak usah pakai WA dan tidak perlu video call karena memang tidak bisa. Mau diajari seperti apapun ternyata sulit. Nah, saya juga melihat beberapa hal tentang radio. Radio itu kan buat kita kan sesuatu yang gampang gitu ya. Tetapi untuk sebagian orang, ketika radio itu tombolnya sudah makin banyak, makin tidak ngerti bagaimana cara memakainya. Padahal kita semua tahu teknologi semakin baru, semakin gampang dipakai. Memang kalau rusak harus ganti baru ya, karena barangnya sulit untuk diperbaiki, biasanya nyambung kemana-mana. Nah demikianlah Bapak Ibu, cerita ilustrasi ini kita menggambarkan dengan situasi Tuhan Yesus saat itu. Situasi di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Saduki. Orang Saduki ini keturunan Imam Sadok. Jadi kalau ada beberapa kelompok begitu orang Israel pada waktu itu, ada orang Eseni gitu ya, kelompoknya Petrus, ada orang Saduki, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ini kelompok-kelompok yang
berbeda. Nah, orang Saduki ini secara umum semuanya itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan ke mereka? Sebab mereka memberikan penggambaran, dia mengambil contoh kehidupan sehari-hari tentang perkawinan. Ilustrasi, ada seorang perempuan yang menikah sampai 7 kali. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, jangan terbatas dengan imajinasi yang ada di dunia ini. Sebab soal kehidupan, soal kebangkitan itu sangat berbeda dengan realitas dunia. Sangat berbeda dengan diberitahu bahwa nanti tidak ada yang namanya kematian lagi. Kalau sudah masuk dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan, itu tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada lagi namanya sakit penyakit, tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan, tidak ada lagi kematian. Nah, coba kita membayangkan situasi semacam itu terjadi pada diri kita saat ini. Bisa enggak kita menggambarkan hal itu? Sulit toh? Wong kita masih berhadapan dengan berbagai hal yang ternyata itu mempengaruhi hidup kita. Dan itu membatasi logika kita, cara berpikir kita. Tuhan memberikan pemahaman, menunjukkan bahwa mereka salah karena mereka tidak memahami tentang kebangkitan. Nah, tema kebaktian kita hari ini, Allah orang hidup, kehidupan yang melampaui batas imajinasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rupanya saat itu tidak hanya menjawab pertanyaan mereka. Dia berupaya memberikan pandangan bagi mereka secara penuh soal kawin tidak kawin. Mereka dianggap bukan dari zaman yang akan datang. Sebab ya, mereka nanti yang sudah dibangkitkan ini punya fisik atau punya gambaran begitu, dikatakan sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah mendapatkan kebangkitan itu. Jadi mau bicara begini, kebangkitan orang mati itu bukan kelanjutan dari kehidupan ini. Jadi kalau kita ini hidup saat ini lalu kita dipanggil Tuhan mati, lalu terus bukan Bapak Ibu misalnya pasangannya namanya siapa, anaknya siapa, wah setelah mati masuk surga misalnya, lalu lanjut ketemunya ya dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Bukan penggambaran semacam itu, tetapi
dalam situasi yang baru. Kehidupan yang melampaui dari pikiran kita. Kehidupan yang mungkin dengan bahasa yang baru. Mungkin kita tidak tahu. Kehidupan yang sepenuhnya menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan kaget kalau kemudian Allah waktu itu memperkenalkan dirinya kepada Musa waktu berjumpa Tuhan dalam bentuk semak berduri, semak yang ada apinya tetapi tidak terbakar itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah pertanyaannya, apakah Abraham, Ishak dan Yakub waktu itu masih hidup? Jelas tidak. Wong itu ceritanya di Kejadian. Mereka sudah mati. Musa ini kan lahir di Mesir. Ceritanya dimulai di kitab Keluaran. Saat itu bangsa Israel sudah berada di Mesir, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah mati, tetapi di hadapan Allah mereka tidak mati, meskipun secara fisik sudah meninggal. Jadi pada dasarnya Allah itu adalah kehidupan itu sendiri. Yang mati saja di hadapan Dia jadi hidup. Jadi keberadaan diri Allah itulah membawa kehidupan. Nah, ini mestinya punya efek buat orang percaya. Efeknya tentu kalau semua orang takut mati, karena kita punya Allah, maka mestinya rasa takut akan kematian itu berkurang, setidaknya berkurang. Bapak Ibu di sini masih ada yang takut mati enggak? Coba yang tidak takut mati angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, berarti masih takut semua ya. Oke. Kenapa takut? Ya, karena masih berdosa. Tapi pertanyaannya, siapa di sini yang tidak berdosa? Termasuk saya loh. Juga orang berdosa. Perbedaannya adalah bagaimana kita kemudian meyakini tentang Allah kita yang hidup. Kalau kita meyakini, mestinya ya jangan lagi takut. Paling tidak kalau masih takut ya dikurangilah. Kalau kita punya keberanian karena ada Allah, maka segala sesuatu yang baik kita berani melakukannya. Kita berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita kerjakan, karena kita yakin bahwa kita ini punya Allah yang hidup. Allah orang hidup. Katakanlah kita ini sudah mati, katakanlah kita ini enggak punya apa-apa gitu kira-kira. Kalau tidak punya apa-apa lalu miskin gitu ya, itu biasanya kan dianggap seperti sudah kamu mati aja, kayak di keluarga ini, mohon maaf ya, masih hidup beberapa keluarga seperti mereka enggak terlalu diperhatikan begitu. Tetapi kalau dengan Allah kan berbeda, mereka diperhatikan betul. Dan karena kita punya Allah, maka kita mau melakukan segala sesuatu,
Meskipun apapun, mungkin kita tidak punya apapun malah, tetapi kita berani untuk melakukannya karena kita punya Allah. Mestinya hal ini yang kita kerjakan. Sama seperti tunas yang tumbuh di tanah. Tunas itu berusaha untuk hidup. Bapak Ibu pernah melihat biji? Kalau masih biji itu kan masih disebut mati kan, itu belum hidup. Tetapi kemudian ketika dia kena di tanah, dia yakin tempat tumbuhnya, maka dia kemudian berjuang untuk terus bertahan hidup, bertumbuh dan membesar. Sama dengan kehidupan kita. Jangan lupa, Tuhan kita ini bukan Allah yang melatih. Dia mampu dengan tindakan kasih. Dia mampu untuk memberikan perhatian sedemikian rupa. Di tengah situasi apapun, kita perlu memiliki iman akan kebangkitan, iman terhadap Tuhan yang hidup, sehingga ini memberi tujuan bagi kita. Kalau kita tidak yakin pada Allah kita, Allah orang hidup, lalu apa yang akan kita kerjakan? Kita pasti akan berjalan dengan biasa-biasa saja. Kita berjalan memandang hidup hanya seadanya saja. Tetapi dengan memiliki Allah orang hidup, kita tahu dan percaya akan kebangkitan, maka seharusnya kita berani untuk terus melangkah. Kita meninggalkan pikiran-pikiran kita yang terbatas dan mulai percaya pada Allah yang tidak terbatas, Allah yang mau dan mampu melakukan segala sesuatu melampaui apapun yang kita bayangkan. Marilah kita hidup hari ini dengan penuh semangat, membawa kehidupan, kasih dan harapan. Kristus yang datang ke dunia memberikan kekuatan, menghapus kekecewaan dan putus asa. Allah kita bukanlah orang mati, bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup, dan baginya kita semua hidup. Maka satu hal Bapak Ibu, dengan situasi yang kita alami saat ini, hidup bergereja di tengah keterbatasan, kalau kita tidak punya iman demikian, sebaiknya kita bertobat ya. Satu-satunya andalan hidup kita, tempat kita bergantung hanya Tuhan. Bapak Ibu mau mengandalkan siapa? Orang tua enggak mungkin. Pasangan hidup belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Anak belum tentu juga mereka akan ingat setelah dewasa nanti. Tetapi kita kalau bergantung, bersandar pada Tuhan sepenuhnya, kita pasti bisa melewatinya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulangi janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami datang, kami memohon kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk gereja Tuhan, khususnya di tempat ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan mendampingi kami. Mampukan kami Tuhan menjadi saluran berkat, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh. Kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kami dan juga melalui pelayanan serta perhatian kami kepada gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga memohon berkat Tuhan agar semua orang yang mengalami kesulitan baik dalam perekonomian ataupun karena pergumulan-pergumulan pribadi, mencari pasangan hidup, mencari tempat pekerjaan, mencari tempat pendidikan, atau apapun yang mereka perlukan yang menjadi sumber pergumulan mereka, bahkan termasuk sakit penyakit ataupun kekecewaan yang mendatangkan keputusasaan. Itu semua Tuhan dampingi supaya mereka mampu melewatinya dengan penuh sukacita dan semakin tahu bahwa hanya kepada Tuhan Allah orang hidup inilah kami harus bersandar. Dan kami juga didewasakan secara iman untuk terus mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Sang Penolong. Kami berdoa, Tuhan berikanlah mereka sukacita yang penuh dari Tuhan, dan mereka boleh menikmati kehidupan sebagai sarana mereka untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk kerinduan gereja Tuhan di tempat ini, terkait dengan kerinduan untuk hadirnya seorang pelayan Tuhan, menjadi pendeta, bersama-sama bertumbuh dalam iman di tengah-tengah umat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menghadirkan orang yang tepat, yang mampu untuk kemudian bersama-sama kami dapat melakukan tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani dengan penuh sukacita. Dan apabila saat ini Tuhan ada di antara kami mereka berdoa sedemikian rupa, memohon kebaikan dan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Dan tidak lupa untuk calon penatua yang baru, kiranya Tuhan berikan di tengah-tengah umat ini kesediaan beberapa orang yang sesuai kebutuhan majelis jemaat, itu membawa kebaikan dan sukacita yang lebih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Ambil kantong persembahan diedarkan. Kita mengangkat pujian Tuhan ambil hidupku. Dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mengaku gerakanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Baiklah, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami menyadari bahwa di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, sehingga pada saat ini pun kami bisa ada di rumah-Mu ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mampu Bapa membawa persembahan kami. Kami meyakini semua ini adalah berkat daripada-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk selalu mampu memberi di dalam kekurangan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa memahami seturut kehendak-Mu. Ajar kami Bapa agar kami bisa selalu bersyukur atas apa yang bisa kami dapatkan dan apa yang bisa kami hadapi, bisa kami lalui di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, persembahan yang kami bawa ini Tuhan, berkati menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Bapa semuanya ini Tuhan bisa dipergunakan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa Engkau akan memberikan kebijaksanaan kepada penatua untuk mengelolanya sebaik mungkin, sehingga Bapa semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampun kami Bapa jika kami belum bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu Bapa biarlah Engkau selalu menaungi kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami mengerti akan apa maksud Tuhan, dan kami bisa berdiri di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Putra, Roh Kudus. Amin. kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.